Ibu-ibu, ya semoga masih pada semangat ya. Untuk itu saya tes lagi nih yel-yelnya sebelum kita masuk ke langkah 5 ya. Oke, jika saya berkata uang tidak cukup, apa jawabannya ibu? Oke, pinter ya. Kita bareng-bareng ya. Oke, uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke ya. Sekarang kita masuk ke langkah 5 Bu ya, dalam sesi ke-6. Nah, kita akan belajar memilih cara dan tempat menabung ya. Selama ini kan kita tahu Bu ya, lembaga untuk menabung itu yang sering kita lihat, yang sering kita tahu adalah lembaga yang memang mempunyai dasar hukum. Salah satunya yaitu adalah bank, yang dimana ya sekarang ini cukup mudah jika kita menabung ke bank ya. Setoran awalnya itu cuma 10.000, kemudian juga saldo minimalnya itu 10.000 ya. Kemudian juga tidak dipungut biaya administrasinya Bu ya. Bahkan kita juga bisa dapat kartu ATM-nya Bu ya, dengan biaya administrasi jika saldonya itu ada 500.000 ya, sesuai yang ditentukan oleh masing-masing bank. Nah, sekarang ya coba ibu-ibu di sini siapa yang sudah menabung dan di mana biasanya ibu menabung? Ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan ayo siapa? Oke ibu ya silahkan. Oke, bagus sekali ya. Tadi ibu menyampaikan bahwasanya sudah mulai menabung dan menabungnya itu di rumah melalui celengan. Wah, itu sangat bagus sekali Bu jawabannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini bisa mengikuti ya jejak ibu ya. Mari kita berikan tepuk hebat kepada ibu yang tadi ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke ya. Nah, selanjutnya ibu-ibu, hello. Hai. Hai. Hello ya. Masih tetap semangat Bu ya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan flip chart yang sudah saya tempel. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tempat menabung yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan flip chart yang sudah saya tempel. Ya, kita berdiskusi mengenai tempat menabung ya. Nah, tempat menabung yang ada di flip chart ini ada 6. Yang pertama di rumah ya, termasuk juga celengan. Tempat yang kedua ada yang namanya sekolah anak. Yang ketiga bisa menabung di kelompok arisan Bu ya. Yang keempat bisa di kelompok simpan pinjam ya, bisa juga di PKK ataupun desa wisma. Yang kelima, tempat menabung bisa di koperasi. Dan yang terakhir ya, bisa juga di bank pasar ya. Umumnya bank yang berada di tingkat kecamatan. Nah, dari sini kita akan berdiskusi ya, nanti Ibu bantu saya jawab ya, untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan tempat menabung. Oke, yang pertama yaitu di rumah ya. Nanti kita bandingkan dengan tempat menabung lainnya Bu ya. Nah, lihat kolom yang pertama. Ini saya sebut kolom ya. Kolom yang pertama, lokasi mudah dijangkau ya. Bantu saya Bu ya. Nah, untuk rumah ya, termasuk celengan, bisa dijangkau enggak Bu? Iya, bisa. Nah, kalau sekolah anak bisa dijangkau Bu? Iya, bisa.
Untuk arisan bisa, oke. Untuk kelompok simpan pinjam bisa, oke. Untuk koperasi bisa nggak Bu? Bisa, oke. Kemudian untuk bank, ya kalau untuk bank kemungkinan sulit untuk dijangkau, ya mungkin karena jauh dari rumah. Selanjutnya kolom yang kedua Bu, ya kolom yang kedua yaitu setoran harus rutin atau tidak. Nah, untuk yang tempat yang pertama, ya untuk di rumah, setorannya harus rutin atau tidak Bu? Iya, jadi tidak mesti ya. Kalau di rumah itu tidak mesti rutin setorannya Bu ya. Jadi bisa berbeda nominal. Kalau sekolah anak bisa rutin atau tidak? Iya, sepertinya tidak bisa. Ya kadang kan jika lebih punya duit nabung bisa gitu ya. Kalau enggak ya paling buat untuk anak jajan saja. Kemudian di arisan sekolah harus rutin tidak Bu? Iya, biasanya kalau kita menabung di tempat arisan itu harus rutin Bu ya. Kalau di kelompok arisan. Kalau untuk di kelompok simpan pinjam, ya biasanya tidak Bu, tidak rutin ya. Kalau untuk di koperasi, iya, kalau di koperasi harus rutin karena sudah ditentukan dari awal. Kalau menjadi anggota koperasi bayarnya simpanan pokok setiap bulan, jadi rutin setiap bulan. Untuk bank pasar, oh ya, kalau bank pasar tidak rutin. Untuk kolom yang ketiga, ya kolom yang ketiga bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa nggak tuh Bu ya? Kita kalau menabung di tempat tersebut bisa diambilnya sewaktu-waktu. Kayak yang pertama, misalkan rumah termasuk celengan, bisa nggak Bu diambil sewaktu-waktu? Bisa ya, namanya celengan bisa Bu ya. Kemudian sekolah anak, bisa nggak Bu ya? Ya, kalau di sekolah itu biasanya tidak diambil sewaktu-waktu. Itu diambilnya umumnya hanya diambil pada akhir semester saja Bu ya. Untuk arisan bisa nggak Bu? Iya, ya tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena sudah kesepakatan dari awal. Kemudian untuk kelompok simpan pinjam bisa nggak Bu? Iya, bisa ya, bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian untuk koperasi bisa nggak Bu diambil tabungannya? Ya Ibu? Iya bisa, jadi bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian untuk bank pasar, ayo bisa nggak Bu? Bisa ya, jadi bisa diambil sewaktu-waktu. Untuk kolom yang keempat, ya untuk kolom keempat dari bank-bank tersebut ada nggak biaya administrasinya kayak rumah atau celengan, ada nggak biaya adminnya? Ibu bisa? Ya nggak bisa, nggak ada ya biaya adminnya. Untuk sekolah anak ada nggak? Ibu? Ya nggak ada, nggak ada biaya adminnya Bu ya, nggak di sekolah mah. Udah untuk arisan ada nggak? Oh iya ada, biasanya di kelompok arisan itu ada biaya adminnya. Untuk kelompok simpan pinjam, ibu ada ya. Untuk koperasi, ya yang koperasi itu resmi jadi ada biaya adminnya. Kemudian untuk bank pasar, ada nggak biaya adminnya? Ada ya. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima, ya. Jadi di tempat menabung itu ada bunganya atau tidak, ya. Untuk menabung di rumah atau celengan, ada nggak bunganya? Iya, tidak ada Bu ya, bunganya mah ya. Untuk sekolah anak ada nggak? Nggak ada. Untuk arisan ada nggak Bu? Nggak ada. Kelompok simpan pinjam? Ibu? Ya, tidak ada. Untuk koperasi ada nggak Bu? Ada ya, ada bunganya di koperasi. Kemudian untuk bank pasar ada nggak Bu? Ada ya, untuk di bank pasar. Kemudian ada risiko enggak ya dicuri atau tidak ya kalau untuk rumah atau celengan? Nah kemungkinan bisa dicuri tuh Bu ya kalau kita menabung di rumah ataupun dengan menggunakan celengan. Terus kalau di sekolah anak bisa nggak Bu? Ayo. Iya, umumnya sih yang namanya nabung di sekolah itu biasanya disimpan oleh guru atau pihak sekolah ya, jadi tidak dicuri ya. Kemudian untuk arisan bisa nggak Bu? Ya kemungkinan bisa aja ya, namanya kelompok arisan itu kan
bisa membawa lari uang. Jadi kalau kita menabung di tempat arisan harusnya kita percaya dan sampai uang kita dibawa lari kabur, ya kan Bu? Oke. Kemudian untuk kelompok simpan pinjam sama ya, kelompok simpan pinjam sama dengan tempat menabung arisan, bisa dibawa lari uang kita ya. Untuk koperasi, nah kalau untuk koperasi apapun jawabannya tidak, karena umumnya sudah berdasarkan hukum. Kemudian yang terakhir, bank pasar bisa dicuri nggak? Kemungkinan tidak bisa dicuri ya. Jadi inilah tempat menabung. Selanjutnya ya, saya akan membuka brosur ya, brosur keuangan. Oke, saya duduk lagi Bu ya. Kalau tadi kan berdiri, mohon maaf ya, karena hanya membaca flipchart ya. Sekarang kita buka brosur Bu ya. Oke, kita buka brosur. Silakan dibuka Ibu brosurnya ya, di halaman 9 ya. Nah, sudah Bu? Oke, sudah. Baik ya, saya akan jelaskan brosur yang ada di halaman 9 ya. Di sini ada tempat meminjam yang sudah mempunyai dasar hukum. Yang pertama ada yang namanya bank, yang kedua yaitu koperasi. Nah, bagaimana caranya membuka tabungan tersebut? Kalau di bank itu menunjukkan identitas IKTP. Kemudian yang kedua mengisi formulir. Yang ketiga biasanya kalau di bank itu membayar setoran awal. Nah, kemudian yang kedua yaitu koperasi. Ya, koperasi syarat membuka tabungan yang pertama menunjukkan KTP, yang kedua mengisi formulir. Nah, yang ketiga yaitu membayar simpanan pokok, dan biasanya sekali Bu selama menjadi anggota koperasi. Terus ada simpanan wajibnya, biasanya dibayar setiap bulan ataupun per tahun, yang dimana ditentukan masing-masing koperasi. Nah, jadi itu cara membuka tabungan baik bank maupun koperasi. Terima kasih Bu ya. Ya, kita membahas langkah 5 ini. Kemudian kita akan ke langkah berikutnya.